Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas bisnis internasional kelas E dengan dosen pengampu Ibu Al-Fatih. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan research kami tentang Triwijaya Group. Ini adalah situasi kami saat presentasi UAS di hari Kamis tanggal 19 Desember 2024. Lalu ini ada uh, tim kami. Yang pertama ada Jasmine, ada Musyafa, ada Moses, ada Najwa, ada Savana, dan saya sendiri Ledia. Oke, kita masuk. Yang pertama, Triwijaya Group. Triwijaya Group adalah konglomerasi bisnis yang hadir sejak tahun 1997, berawal dari usaha sederhana berupa berjualan gula merah secara door to door. Bisnis ini berkembang pesat hingga menjadi salah satu usaha terkemuka di Indonesia. Visi Triwijaya Group sendiri adalah menjadi mitra bisnis terpercaya yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Misinya yang pertama berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui produk dan layanan terbaik. Yang kedua menekankan pentingnya hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Yang ketiga selalu berusaha mengadopsi teknologi baru dan pendekatan inovatif dalam berbagai lini. Yang keempat mendukung program keberlanjutan melalui praktik bisnis yang ramah lingkungan dan beretika. Produk dan layanan utama Triwijaya Group yang pertama ada grosir swalayan, pabrik pengemasan, distribusi, SPBU dan SPBE, ekspedisi dan transportasi, dan yang terakhir ada food and beverage. Oke, selanjutnya ada negara tujuan dari Triwijaya Group ini untuk ekspansinya. Kita memilihnya ke Filipina karena kita milihnya itu bidang ekspedisi. Yang pertama itu kenapa dari kondisi ekonomi dan pasarnya itu yang pertama pertumbuhannya ekonomi stabil di Filipina sendiri. Pertumbuhan PDB rata-ratanya 6-7% dalam beberapa tahun terakhir dan didorong oleh konsumsi domestik dan perkembangan e-commerce. Selain itu, ada populasi yang sangat besar, yaitu sejumlah 110 juta orang, dan Filipina ini memiliki pasar yang luas, terutama dengan meningkatnya kelas menengah. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada layanan khusus, yaitu menargetkan segmen pasar tertentu seperti pengiriman makanan segar, farmasi, atau barang yang bernilai tinggi. Yang kedua ada e-commerce berkembang pesat, yaitu karena nilai pasar e-commerce Filipina diproyeksikan tumbuh menjadi lebih dari 15 dolar miliar pada 2025, sehingga kebutuhan akan jasa ekspedisinya meningkat. Yang selanjutnya geografinya yang unik, yaitu dengan kepulauan dengan lebih dari 7.000 pulau, sehingga pengiriman antar pulau menjadi tantangan dan peluang besar untuk jasa logistik. Selanjutnya ada preferensi konsumen yang sesuai dengan jasa perusahaan. Yang pertama itu karena pengirimannya cepat dan murah. Konsumen Filipina mengutamakan layanan yang cepat dengan harga yang terjangkau, terutama untuk e-commerce. Nah, selanjutnya platform digital, yaitu pengguna internet aktif di Filipina saat tinggi, sehingga aplikasi logistik berbasis teknologi akan diterima dengan baik. Yang selanjutnya meningkatkan transparansi dan komunikasi, yaitu konsumen di Filipina menginginkan layanan yang transparan di mana mereka dapat melacak status pengiriman barang secara real time. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada fokus UMKM. UMKM memainkan peran penting dalam ekonomi Filipina dan memerlukan layanan ekspedisi untuk mendukung bisnis mereka, terutama untuk pengiriman domestik. Lalu yang selanjutnya ada layanan pelanggan yang unggul. Ini dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi respon terhadap pertanyaan pelanggan ketika pelanggan mengajukan pertanyaan. Lalu ada keamanan barang. Konsumen di Filipina sangat peduli akan keamanan barang yang akan dikirimkan. Lalu tingkat persaingan pasar. Di sini ada pesaing lokal. Perusahaan seperti LBC Express dan JNT Express memiliki dominasi pasar, tetapi mereka belum melayani semua daerah terpencil secara efektif. Lalu ada pemain internasional, DHL dan FedEx sesudah beroperasi, tetapi mereka cenderung fokus pada pengiriman internasional. Lalu ada peluang untuk pemain baru. Ada ruang untuk layanan ekspedisi yang menawarkan pengiriman antar pulau yang lebih efisien dan akses ke daerah terpencil. Lalu ada regulasi dan dukungan pemerintah.
Peraturan pemerintah terkait logistik dan persyaratan bea cukai dan standar keamanan barang menjadi kompetisi di pasar. Perusahaan yang dapat memastikan kepatuhan hukum dan menawarkan solusi bebas hambatan atau hassle-free memiliki keunggulan. Lalu layanan ramah lingkungan. Dengan menawarkan pengiriman dengan emisi karbon rendah atau menggunakan kendaraan listrik memiliki nilai tambah. Lalu branding di media sosial, platform seperti Facebook dan TikTok digunakan secara luas untuk mempromosikan layanan ekspedisi. Ini dapat mendapatkan konsumen online lebih mudah. Kemudian ada analisis pastel. Yang pertama itu dari segi politiknya, di mana di bagian politik ini ada stabilitas politik. Filipina memiliki stabilitas politik yang cukup baik dan relatif kondusif untuk investasi asing. Kemudian yang kedua ada di kebijakan perdagangannya, di mana sebagai seorang anggota ASEAN, Filipina memiliki kebijakan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara yang menguntungkan perusahaan dari Indonesia untuk melakukan ekspansi ke Filipina. Kemudian untuk bagian ekonomi, ada di bagian pertumbuhan ekonomi stabil, di mana Filipina tercatat bahwa PDB rata-ratanya itu naik sekitar 6-7% dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga didorong oleh konsumsi domestik dan perkembangan dari e-commerce, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian yang kedua, Filipina merupakan salah satu negara dengan perkembangan e-commerce yang paling besar. Jadi Filipina merupakan negara kedua dari tingkat perkembangan paling pesat pasar e-commerce sebanyak 24%. Kemudian aspek ketiga yaitu sosial, ada budaya konsumsi di mana e-commerce dan perdagangan digital di Filipina meningkat pesat dan menciptakan kebutuhan pasar yang sangat besar akan layanan logistik yang efisien. Kemudian dari segi bahasa di Filipina menggunakan bahasa Inggris secara luas sehingga memudahkan untuk melakukan komunikasi. Kemudian untuk bagian teknologi, Filipina adalah salah satu pasar e-commerce dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, meningkatkan kebutuhan layanan logistik dan ekspedisi. Kemudian ada inovasi dari teknologi, di mana peluang untuk menawarkan layanan logistik berbasis teknologi seperti aplikasi pengelolaan pengiriman. Kemudian ada bagian environment, di mana Filipina adalah negara kepulauan, sehingga layanan ekspedisi antar pulau menjadi penting. Di sini Triwijaya dapat memanfaatkan keahliannya dalam melakukan ekspedisi jalur laut. Kemudian aspek terakhir adalah legal, di mana Filipina memiliki aturan impor-ekspor yang cukup jelas dan dapat dipatuhi dengan secara lugas. Kemudian ada kepatuhan ekspor-impor lagi, di mana perusahaan logistik perlu memastikan bahwa perusahaan tersebut mematuhi peraturan-peraturan bea cukai yang ada di Filipina. Boleh naik? Kemudian ada strategi masuk pasar, yaitu yang kami tunjuk adalah dengan melakukan pembentukan anak perusahaan atau subsidiary. Jadi strategi masuk pasar yang dinilai paling sesuai dalam melakukan ekspansi di sini adalah dengan pembentukan anak perusahaan atau subsidiary, di mana anak perusahaan adalah sebuah perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan lain yang disebut sebagai induk perusahaan atau parent company, yang beroperasi secara mandiri dan terstruktur, dan struktur organisasinya dan manajemennya itu juga tersendiri, tetapi tetap berada di bawah pengawasan dan pengendali dari si induk perusahaan atau parent company. Nah, pembentukan anak perusahaan di Filipina ini dipilih karena memberikan kendali penuh bagi Triwijaya Group atas operasional bisnis yang ada di Filipina. Nah, strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan kebijakan strategis, manajemen, serta pengelolaan aset tanpa intervensi dari pihak lain. Selain itu, dengan mendirikan entitas lokal akan meningkatkan kredibilitas dan brand awareness atas si Triwijaya Group ini di mata konsumen dan mitra bisnis Filipina. Nah, keberadaan anak perusahaan ini juga mempermudah perusahaan dalam menyesuaikan operasional dan layanan yang sesuai dengan preferensi lokal. Kemudian, strategi ini juga memungkinkan Triwijaya Group untuk membangun branding lokal yang kuat di Filipina sehingga dapat bersaing dengan pemain lokal maupun internasional. Selain itu, dengan kendali penuh atas operasional, perusahaan dapat menambah layanan baru atau memasuki segmen pasar lainnya dengan mudah di masa depan. Dengan melakukan subsidiary ini, mendirikan subsidiary ini juga dapat fleksibilitas yang tinggi dalam memenuhi regulasi dan persyaratan lokal dibandingkan dengan melakukan strategi ekspansi lainnya.
Selanjutnya ada penyesuaian produk dan strategi pemasaran. Untuk penyesuaian produk, yang pertama ada penyesuaian harga, di mana harga pengiriman ditawarkan itu bervariasi tergantung dengan lokasi tujuan dan jenis angkutan yang digunakan untuk mengangkut beban. Antara lain, yang pertama itu kita melayani layanan darat, di mana menggunakan mobil dengan biaya yang ditawarkan itu sebesar 625 hingga 750 peso per kilo per 5 kilo dan 600.000 peso hingga 750 peso per tonnya. Untuk layanan laut itu pengirimannya menggunakan kapal dengan biaya yang ditawarkan sekitar 3.000 hingga 4.000 per kilo. Untuk layanan udara ini pengirimannya menggunakan pesawat dengan biaya yang ditawarkan sekitar 20.000 hingga 150.000 peso tergantung pada volume, kota atau negara tujuan dan urgensi pengiriman. Yang kedua ini ada fitur produk jasa di mana perusahaan melakukan penjangkauan pengiriman yang luas karena mengingat Filipina mempunyai lebih dari 7.000 pulau, jadi sangat penting untuk menawarkan layanan pengiriman. Yang kedua itu melakukan waktu pengiriman yang tepat dan fleksibel karena sistem ekspedisi dari perusahaan itu by request sehingga dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua ini adalah layanan pelacakan, jadi pelanggan ini dapat melacak status pengiriman barang mereka secara online. Yang ketiga ini ada branding, di mana melakukan penyesuaian nama perusahaan dengan frasa Filipina yaitu Triwijaya Angpabilis dengan arti Triwijaya cepat untuk memberikan kesan yang lebih akrab dan mudah diingat masyarakat lokal. Yang kedua ini, perusahaan akan menggunakan slogan seperti Mabilis Atma Hasan, Triwijaya para Iyo yang berarti cepat dan terpercaya, Triwijaya untuk Anda. Yang ketiga ini kita melakukan promosi pemasaran yang dimana akan menawarkan promosi khusus sebesar diskon pengiriman sebesar 15% untuk pelanggan pertama. Selanjutnya ini ada strategi pemasaran di mana ada strategi promosi yang dimana berkolaborasi dengan artis lokal Filipina yang memiliki pengaruh di kalangan masyarakat lokal. Yang kedua ini memanfaatkan platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Jadi marketing ini sangat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga ini ada strategi distribusi saluran, di mana yang pertama ini melakukan distribusi mitra lokal. Jadi perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan logistik seperti LBC Express atau To Go Express untuk memperluas jangkauan distribusi. Yang kedua ini ada pelacakan pengiriman, di mana menyediakan layanan pelacakan pengiriman yang dapat diakses oleh pelanggan secara real-time melalui website yang telah disediakan. Yang terakhir ini ada strategi penetapan harga berdasarkan layanan transportasi, di mana segmen pasar ini dengan layanan by request mengacu pada harga yang ditentukan sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang dimana yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa adanya layanan darat, layanan laut, dan layanan udara. Next slide. Oke, baik. Selanjutnya ada terkait dengan rencana implementasi dan risiko, di mana kami membagi implementasi jangka panjang dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah analisis pasar dengan mengidentifikasi kondisi negara di Filipina seperti yang teman-teman saya sebelumnya sampaikan terkait dengan bagaimana regulasi di sana dan juga bagaimana keadaan pasar di sana. Terus kemudian ada evaluasi dan atas regulasi. Itu terkait dengan regulasi perdagangan yang terdapat di negara Filipina dan juga persyaratan legal di negara tersebut. Yang ketiga adalah kolaborasi bersama mitra lokal seperti yang sudah dijelaskan oleh Rahma sebelumnya. Dan juga ada strategi pemasaran, itu kita gunakan sesuai dengan budaya dan preferensi lokal untuk menghindari clash antar budaya dan menggait lebih banyak konsumen. Kemudian ada monitoring dan evaluasi dari hasil implementasi jangka pendek yang telah kita lakukan. Kemudian ada sumber daya perusahaan yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan juga administrasi dan legal. Untuk sumber daya manusia ini terkait dengan bagaimana kita mengembangkan kemampuan dari karyawan-karyawan kita untuk menghasilkan kerja yang maksimal bagi perusahaan. Kemudian ada sumber daya keuangan, itu terkait dengan bagaimana investasi di awal, itu juga berhubungan dengan
pemasaran dan juga return on investment. Kemudian ada teknologi terkait dengan bagaimana kita menerapkan sistem yang sudah kita terapkan. Seperti tadi yang disebutkan oleh rekan saya terkait dengan sistem pelacakan dan lain-lain. Kemudian ada administrasi dan legal sesuai dengan negara Filipina. Kemudian terkait risiko itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu risiko politik, risiko ekonomi, risiko hukum, dan juga risiko budaya. Risiko politik merupakan risiko politik dapat terjadi jika terdapat ketidakstabilan politik dalam negara Filipina, karena ketidakstabilan politik merupakan sesuatu hal yang tidak dapat diduga, maka harus dilakukan mitigasi risiko. Kemudian risiko ekonomi yang mungkin dapat berupa krisis global yang mana akan menyebabkan dampak kepada seluruh dunia dan juga seluruh sektor usaha. Kemudian ada risiko hukum, yaitu risiko terkait dengan peraturan atau mungkin perubahan regulasi yang mungkin saja terjadi di negara Filipina, dan juga risiko budaya karena adanya adanya beberapa perbedaan budaya antara Indonesia dan juga Filipina memungkinkan terjadinya clash atau adanya ketidaksesuaian, maka harus dilakukan mitigasi risiko terkait dengan budaya itu sendiri. Baik, untuk kesimpulannya, Filipina dipilih sebagai tujuan ekspansi internasional Sriwijaya Group karena pertumbuhan ekonomi yang stabil, populasi besar, dan perkembangan e-commerce yang pesat. Analisis pasar menunjukkan adanya peluang besar untuk layanan ekspedisi, terutama dalam pengiriman antar pulau, karena Filipina memiliki banyak sekali pulau-pulau, dan keberhasilan di Filipina akan bergantung pada penyesuaian produk dan strategi pemasaran yang sesuai, serta pemahaman tentang referensi konsumen lokal. Pendekatan melalui pembentukan anak perusahaan memberikan kontrol operasi dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Namun, perusahaan perlu untuk melakukan risiko dan mengelolanya, baik risiko politik, ekonomi, hukum, maupun budaya yang mungkin akan mempengaruhi operasional perusahaan. Dengan perencanaan yang matang dan fokus pada keberlanjutan, Sriwijaya Group siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di Filipina, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan ekonomi lokal. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.